Ketemu lagi dengan saya di kuliah kita pengantar akuntansi, kuliah ke-8, siklus akuntansi tahap penyusunan laporan keuangan mengenai neraca lajur atau worksheet. Sebelum kita mulai, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video kuliah kita selanjutnya. Hal-hal yang perlu kita bahas adalah pengertian neraca lajur, tujuan pembuatan neraca lajur, proses penyusunan neraca lajur, bentuk-bentuk neraca lajur, dan membuat neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Fungsi neraca lajur yang pertama memudahkan penyusunan laporan keuangan dan meminimalkan resiko kesalahan. Bukan merupakan laporan formal, neraca lajur lazim dibuat di sistem manual. Neraca lajur tidak harus dibuat di sistem berbasis komputer. Tujuan neraca lajur. Tujuan pembuatan neraca lajur yang pertama adalah untuk memudahkan menyusun laporan keuangan. Yang kedua untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Yang ketiga untuk memudahkan menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Proses penyusunan neraca lajur. Yang pertama, masukkan saldo-saldo akun buku kas besar ke dalam kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur. Yang kedua, masukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom-kolom penyesuaian. Yang ketiga, mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Yang keempat, memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom-kolom laba dan rugi atau kolom-kolom neraca. Yang kelima, menjumlahkan kolom-kolom laba rugi dan kolom-kolom neraca serta memasukkan angka laba bersih atau rugi bersih sebagai angka pengimbang di dalam kedua pasangan kolom di atas, dan sekali lagi menjumlahkan kolom-kolom tersebut. Kesimpulannya, neraca lajur tidak harus dibuat tetapi sangat membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi, neraca lajur tidak wajib dibuat di dalam perusahaan. Bentuk-bentuk neraca lajur. Berikut ini adalah bentuk-bentuk neraca lajur sebagai berikut. Ada yang 8 kolom, 10 kolom, 12 kolom, 14 kolom, dan seterusnya. Untuk proses pembelajaran, neraca lajur yang lazim digunakan adalah neraca lajur 10 kolom dan 12 kolom. Neraca lajur 10 kolom terdiri dari 5 set kolom yang disusun berurutan sebagai berikut. Yang pertama adalah kolom neraca saldo. Yang kedua adalah kolom jurnal penyesuaian. Yang ketiga ada kolom neraca saldo setelah jurnal penyesuaian. Yang keempat ada kolom laba dan rugi. Dan yang terakhir ada kolom neraca. Berikut ini adalah neraca lajur 10 kolom. Kolom pertama ada nama akun. Kolom kedua neraca saldo. Kolom ketiga penyesuaian. Kolom keempat neraca saldo disesuaikan. Kolom kelima laba rugi. Dan kolom keenam neraca akhir. Neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance adalah merupakan neraca sisa atau neraca percobaan yang mana berisi daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada suatu saat tertentu. Neraca saldo merupakan titik awal yang baik untuk penyusunan laporan keuangan. Banyak dari jumlah yang dicantumkan di dalamnya dapat langsung disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan perubahan modal.
Neraca saldo disesuaikan. Pada kolom neraca saldo disesuaikan menunjukkan neraca saldo setelah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Saldonya sudah mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Angka-angka dalam kolom ini diperoleh dengan jalan menambah atau mengurangkan angka-angka yang terdapat di dalam kolom jurnal penyesuaian pada angka-angka yang terdapat dalam neraca saldo. Saldo akun-akun yang tidak terpengaruh oleh jurnal penyesuaian langsung dipindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan. The motivation is, honesty is simplicity which can lead you to success. Quotes by Riza Afiat. Sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep safe and stay at home. Maju terus pendidikan Indonesia dan salam sukses selalu. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video kuliah kita selanjutnya.